Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke. Baik, gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik. Sambil kita tunggu temannya ya, mungkin ada beberapa hal dulu yang mau Bapak sampaikan gitu ya. Jadi berkenaan dengan tugasnya, beberapa temannya sudah ada yang mengumpulkan untuk apa kemarin bunga dari sedotan itu ya. Yang lainnya masih Bapak tunggu gitu ya. Bagi yang belum, kemudian untuk makalah juga ya, bagi yang belum segera dikumpulkan gitu ya. Jadi biar bisa kita rekapitulasi gitu untuk nilai dari 2 tugas itu gitu ya. Oke, mungkin untuk hari ini kita sambung materi yang kemarin ya. Jadi masih berkenaan dengan apa kemarin judulnya? Jadi berkenaan dengan wirausaha kerajinan dari bahan limbah gitu ya, berbentuk bangun ruang gitu. Di minggu lalu gitu, kita sudah coba bahas gitu ya berkenaan dengan uh, dengan perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk ruang, kemudian ada juga berkenaan dengan sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang gitu ya. Ya mungkin sebelum kita lanjut dari materi ini mungkin masih ada yang kurang dimengerti gitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada? Tidak ada? Oh ya, sebelum kita lanjut juga untuk jawaban UTS-nya kemarin apakah sudah seluruhnya dikirimkan di Google Classroom-nya atau masih ada ya mungkin yang belum? Karena terakhir Bapak buka kemarin baru kalau tidak salah lihat itu ada 12 rata-rata setengahnya lah gitu ya dari kelasnya yang baru mengumpulkan. Jadi bagi yang belum segera ya untuk dikumpulkan untuk jawaban soal ulangan tengah semesternya kemarin gitu ya. Oke, untuk materi ini yang kita bahas di minggu lalu ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada mungkin kita lanjut dulu ya. Jadi untuk minggu ini kita akan coba bahas gitu ya berkenaan dengan perhitungan titik impas break even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang gitu ya. Oke, jadi yang pertama mungkin yang coba kita pahami adalah pengertian dan manfaat titik impas usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang gitu ya. Oke, sebelum jauh-jauh ya, titik impas atau BEP atau break even point, apakah ada yang ya artinya mungkin sudah membaca, sudah mungkin boleh jadi pernah menghitung atau mengalami ini gitu ya dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin bisa bantu Bapak untuk menjelaskan gitu, silakan. Pak, permisi Pak, bisa Ya, nanya Pak. ya silakan. Soal UTS-nya kemarin gimana Pak? Di GCR Ulun nggak ada Pak? Mungkin boleh jadi apa baru bergabung atau mungkin bagaimana ya di GTR-nya. Kemarin Bapak sudah lama Pak sama Pak Prayogas. Oke, berarti kalau yang dengan Pak Proyogas gitu ya langsung dengan Bapaknya. Oh Kalau ya, yang Bapak maksudkan tadi yang dengan Bapak gitu, guru pengampunya. oh ini kira tadi semuanya Pak digabung. Lain-lain untuk Ya, yang terima kasih Pak. ya ya sama-sama. Oke, baik kita kembali ke materi. Silakan. Apakah ada yang mau coba dulu gitu ya, bantu menjelaskan titik impas atau break even point itu apa sih sebenarnya? Gitu. Adalah apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Titik impas terjadi ketika total pendapatan dari penjualan sama persis dengan total biaya produksi. Oke, artinya tidak rugi, tidak untung. Oke, jadi berkenaan dengan perhitungan titik impas ini adalah satu perhitungan gitu ya untuk mencari nilai
di apa namanya jalur penjualan itu yang mana tidak terjadi kerugian, tidak juga terjadi keuntungan atau impas gitu ya, sesuai bunyi judulnya gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah manfaatnya kira-kira untuk kita menghitung ini apa gitu kan. Tentu untuk penetapan harga jual itu sederhananya, karena sebelum kita tetapkan harga jualnya kita mesti tahu dulu gitu ya di angka berapa atau di jumlah berapa gitu ya kita sudah balik modalnya. Kan kalau titik impas itu kan sama aja sebenarnya dengan balik modal gitu kan ya, karena nggak ada ruginya, nggak ada untungnya gitu kan ya. Oke, jadi itu selanjutnya adapun untuk komponennya gitu ya, perhitungan titik impas usaha kerajinan perubahan limbah berbentuk bangun ruang ini itu ada biaya tetap dan biaya variabel gitu. Jadi ada dua biaya gitu ya. Ya, kalau yang namanya biaya tetap artinya tetap tidak berubah gitu. Apapun yang terjadi dia tetap gitu ya. Nah, kalau biaya variabel tentu menyesuaikan, artinya boleh jadi ada perubahan gitu ya di dalam satu kali proses wirausaha itu tadi. Oke, yang selanjutnya itu ada menghitung break even point-nya. Nah, kalau break even point itu sendiri gitu ya, dirumuskan dengan biaya tetap dibagi dengan harga produk dikurang biaya variabelnya berapa gitu kan ya. Kayak atau sederhananya gini kan ya, kalau kita punya taruhlah ada 100 barang gitu kan ya. Nah, kemudian dari 100 barang itu modalnya taruhlah 1 juta gitu ya. Nah, dalam 100 barang itu tadi kalau kita hitung gitu kira-kira satu barangnya berapa tuh modalnya? 1 juta kan ya dibagi 100. Oke, dalam satu barang berarti 10.000 gitu ya. Nah, kita tahu gitu ya dalam harga satuannya gitu atau modal satuannya itu ada 10.000. Berarti ya nggak mungkin juga kita jual 10.000 gitu kan ya. Kalau untuk menutupi biaya-biaya yang lainnya tentu kita perlu rumuskan berapa keuntungan yang paling tepat untuk ditetapkan gitu ya. Maka nanti Iya, Pak. Dijual 15.000, Ja. nah 15.000 mungkin. Nah, oke. Dari yang 15.000 itu nanti kira-kira perlu berapa barang untuk mencapai angka 1 juta. Nah, itulah titik impasnya gitu kan ya sederhananya. Oh. Bisa dipahami ya maksud Bapak. Berarti kalau dijual taruhlah 15.000 mungkin dengan berapa tuh kira-kira? Kan lebihnya ada ya seperempatnya lah gitu ya, 1 juta kemudian dibagi 15.000. Oke, mungkin di daerah 67 barang gitu ya. Sudah kembali ke modalnya gitu ya. Nah, sisanya itu untungnya. Oke, sampai di situ kira-kira ada yang ditanyakan atau mungkin kurang dipahami? Kan sederhananya seperti itu gitu. Kalau yang di sini itu secara perumusan datanya gitu, tapi kalau kita hitung sederhana ya seperti yang Bapak bilang tadi gitu ya. Nanti kan tadi taruhlah 67 berarti ada 70, berarti ada 33 gitu keuntungannya, 33 barang. Kalau itu dinilai dengan rupiah kan tinggal dikalikan saja gitu ya. Oke. 33 kali 15.000 atau 5.000 dikali 100 kan sama saja gitu untungnya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Aman, Pak. Aman. Oke, kalau aman kita lanjut sedikit ke kalimat yang di bawahnya. Oke, jadi evaluasi hasil perhitungan titik impas. Pertanyaannya mungkin untuk apa dievaluasi? Untuk tentu perbaikan. Tentu lagi apa namanya biar kita bisa menarik kesimpulan gitu ya dari yang telah dilakukan, apakah itu cukup menguntungkan atau bagaimana gitu kan. Kalau itu masih kira-kira ada yang kurang, maka kita lakukan perbaikan gitu kan ya untuk yang selanjutnya. Artinya ya kalau yang sudah terjadi atau satu siklus itu kita tidak bisa apa-apa terkait itu gitu ya. Itulah sudah gitu satu kali periodenya. Nah, tapi yang bisa kita perbaiki dan kita benahi kembali adalah yang selanjutnya, karena sekali lagi sifatnya wirausaha tentu bukan satu kali proses, tapi itu berupa siklus gitu ya, terus berputar gitu ya. Artinya
Ketika selesai yang ini ya tentu kita lanjutkan kembali gitu kan ya. Oke, mungkin itu sampai situ apa masih aman? Lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, oke. Nah, yang selanjutnya gitu ya, kalau kita sudah tahu berapa titik impasnya gitu kan ya, sudah tahu kira-kira kemungkinan harga jual satu barangnya berapa, tentu ada yang selanjutnya mesti kita pahami adalah promosinya bagaimana gitu ya. Oke, bicara tentang promosi dia punya banyak strategi gitu ya, bergantung pada jenis barang itu seperti apa gitu kan. Bapak ya mungkin sudah pernah bicara gitu ya, kalau promosi telur dengan promosi baju kan tentu berbeda gitu. Karena kalau kita jalankan seperti promosi telur, kemungkinan lakunya mungkin ya boleh jadi Rugi. bisa jadi, artinya gini, jangan dulu dipandang itu tidak rugi dan lain-lain. Mari coba gitu. Boleh jadi kadangkala segala sesuatunya bisa jadi lebih baik yang kita anggap mustahil. Tapi itu hanya 1 dibanding sekian. Artinya ketika kita mengambil keputusan itu tentu sudah dipertimbangkan baik-baik gitu ya. Halnya lebih tepatnya gitu dikatakan kalau bicara promosi ya kita sesuaikan saja dengan barangnya gitu ya. Kalau seperti yang tadi itu mungkin di beberapa keadaan khusus itu boleh jadi bisa gitu ya. Tapi di beberapa keadaan ya di keadaan umum tentu agak sulit gitu ya. Oke. Jadi itu berkenaan dengan strateginya. Kemudian kalau promosi itu sendiri itu adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya gitu kan ya. Tapi untuk bagian ini gitu ya. Jadi kalau perkara membeli dan mengkonsumsi itu tentu bicara tentang jual belinya sudah gitu. Tapi untuk promosi itu sendiri gitu ya, lebih sederhananya mengarahkan kepada apa namanya publikasi barang itu tadi. Artinya yang penting konsumennya tahu dulu gitu ya berkenaan dengan barang itu. Apakah dia membeli atau tidak kan itu selanjutnya saja gitu. Yang paling tidak orang-orang yang mendengar atau membaca tentang promosi itu tahu gitu ada bahwa ada barang ini gitu kan ya. Oke, jadi berkenaan yang lain tentu menyesuaikan dengan fungsinya saja ya. Baik, yang selanjutnya kalau komponennya sendiri kalau bicara tentang promosi gitu ya cukup banyak gitu. Ada periklanan, ada promosi, penjualan gitu ya, ada penjualan tatap muka, ada publisitas, ada hubungan masyarakat gitu ya. Banyak gitu komponen di dalamnya kalau berkenaan dengan promosi ini tadi gitu ya. Oke, mungkin itu sederhananya gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, biasanya nih nyari pertanyaan ini ya bisa dikatakan satu hal yang sangat sulit gitu ya. Silakan. Ada? Tidak ada? Saya Pak. Oke, silakan. Eh, Gimana? Dari Arya ya ini. Oke, silakan. Jika promosi iklan itu waktunya lebih lama, apakah waktu pembiayaannya itu mahal juga? Oke, menarik ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya mungkin Bapak sederhanakan, apakah sifat iklan ini gitu ya satu kali perjalanan gitu kan ya, atau bisa dipakai dalam satu kali untuk satu kali pakai gitu kan ya, atau satu kali untuk seterusnya kan gitu sederhananya. Oke, sebelum Bapak masuk ke situ mungkin yang lain ada yang bisa bantu dulu menjawab pertanyaan dari Arya ya ini tadi. Oke, silakan. Mungkin ada yang bisa berpendapat dulu. Jadi kalau iklan itu makin lama, apakah biayanya makin bengkak gitu ya atau gimana?
Kalau bengkak ada sih Pak, kayaknya cuman bertambah sesuai perjanjian harga awal aja Pak. Soalnya kan kalau masang iklan tuh misal 1 minggu Aha, 100.000 dalam satu oke, minggu. Kalau oke, mau ditambah waktunya berarti bisa 1 minggu juga nambah 100.000 lagi biasanya. Yang ulun tahu Pak. oke, baik. Kita tampung dulu ya jawabannya. Silakan mungkin yang lain ada yang punya pendapat lain gitu ya, yang mungkin yang pernah dialami gitu ya. Bapak rasa kalau bicara tentang iklan ini, mungkin hampir seluruhnya pernah gitu ya memasang iklan. Tergantung Pak, Tergantung, oke. tergantung Kira-kira bisa semakin lama semakin mahal, bisa juga semakin lama harganya tetap, tergantung bagaimana cara mengiklankan dan mempromosikannya. oke, baik. Ada lagi yang punya jawaban lain? Tidak ada. Oke. Mungkin ada dua sisi sudut pandang gitu ya. Satu menyatakan artinya kalau kita perlu lagi kita tambah lagi biayanya. Satunya menyatakan gitu ya. Boleh jadi itu untuk seterusnya sekian harganya, kemudian atau sebaliknya gitu ya, berapa gitu sesuai kesepakatannya kan ya. Oke, jadi kalau bicara tentang iklan gitu ya, sederhananya artinya apakah ketika iklan itu makin lama gitu makin mahal atau bagaimana gitu ya. Oke, bicara tentang iklan, biasanya dia punya perjanjian gitu ya, karena biasanya kalau di dalam iklan tentu ada yang punya produk, kemudian ada yang mengiklankan, kemudian ada media iklannya. Berarti ada 3 pihak di dalamnya gitu kan sederhananya. Nah, berkenaan dengan harga atau biaya yang tadi artinya kesepakatannya bagaimana dulu gitu. Boleh jadi benar seperti temannya katakan tadi ya, ada yang untuk 1 minggu kalau 100.000 gitu ya, perlu lagi tambahkan 100.000 gitu ya, tergantung artinya kontraknya diulangi gitu kan. Ada juga artinya itu berlaku tetap gitu ya, jadi bayarnya sudah sekian gitu, artinya tetap di sini boleh jadi dia hanya dibuatkan dalam bentuk rekaman gitu kan ya, tidak orangnya lagi langsung gitu. Kalau yang sekarang kan dengan teknologi yang sudah cukup maju gitu ya, kita cukup buat rekaman, hanya di rekaman itu lisensinya kepada siapa gitu kan ya. Oke, jadi kalau apakah makin lama makin mahal belum tentu gitu ya, sesuai dengan perjanjian yang dilakukan. Boleh jadi ada pertambahan biaya, boleh jadi harganya tetap, tapi dibayarkan artinya untuk harganya berdasarkan lisensinya di siapa gitu kan. Ya mungkin itu. Kira-kira bagaimana yang menjawab, ada tanggapan? Yang menjawab, yang bertanya gitu ya, ada tanggapan? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Oke. Iklan. Menarik ya pertanyaannya. Karena kan namanya iklan gitu ya, tentu tidak hanya dipakai sekali, tapi boleh jadi 2 kali, 3 kali dan seterusnya gitu, banyak gitu waktu yang diperlukan untuk kita mengiklankan gitu kan ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Bapak, dalam promosi itu ada tekniknya lah, Pak. Oke, dalam promosi apakah punya teknik gitu ya? Baik. Iya, Pak. Ini dari Sukar ini. Nggih. Oke, baik. Kira-kira sama seperti tadi ya, sebelum Bapak coba jawab gitu ya, atau coba jelaskan, dari yang lain mungkin ada yang mau berpendapat dulu, silakan. Ada strateginya? Tidak kira-kira? Pasti ada Pak. Pasti ada gitu ya. Oke, baik. Mungkin bisa disebutkan gitu salah satu gitu kira-kira ya, gimana? Mungkin biasanya. Mungkin kan periklanan itu yang di apa tadi itu rancangannya, mungkin siapa yang mau dituju, maksudnya pembelinya nanti siapa, barangnya harganya berapa, produksinya berapa, tuh kan nanti pasti dihitungkan dulu. Oke. Jadi dia punya ya strategi gitu ya. Oke. Ada yang punya pendapat lain lagi? Silakan. Tidak ada? Oke, baik. Berkenaan dengan Memotong harga Pak. gimana tadi?
menurunkan memotong harga. memotong harga. Oke. Mungkin bisa diberikan penjelasan sedikit itu potongan harga yang dimaksudkan itu seperti apa kira-kira? Diskon, Oke, diskon gitu ya. giveaway juga. Oke, Beli ini giveaway. gratis ini gitu, Pak. Oke, jadi beli satu gratisnya dua gitu ya. Ya, Oke, baik. Rugi lagi? kayak itu, Pak. Ya kan kita, di awal-awal aja, di awal-awal. Nggak sampai itu juga. oke, Oh, kita berarti kayak 10 orang pertama kayak itu kah? Ya, gitu. Bisa Oke. dimulai sebulan sekali gitu nih. Mulai, nggak sampai setiap hari juga. Kayak ada giveaway gitu nih. Setiap bulan sekali mulai. Bulan Iya, sebulan lagi. rugi bentar setiap hari. Nggak juga. Mari Rugi, kita- jual rugi. mari kita tampung dulu gitu kan ya. Silakan Rugi mungkin. bentar. Silakan kalau ada lagi jawaban yang lain. Biar sekaligus kita coba bahas gitu kan ya. Silakan, ada Memberi Cukup. memberi teaser. teaser. Oke, mungkin bisa diberikan penjelasan sedikit seperti apa kira-kira? Memberi tester. Tester kan gitu ya, berasa gitu kan ya. Memberi cashback. Cashback, oke. Cashback ya, jadi kalau harganya 1 juta, cashbacknya 1.200.000 gitu kan ya. Tidak jadi cashback. Ya, Pak. apa itu Pak? Karena paham ulun. Jadi rugi ya, oke, baik. Kan, Ya, nanti karena Bapak rugi bentar. Aduh, Bapak nih. rugi bandar lama ya kan kita tampung dulu. Nanti kan kita bahas kembali gitu kan ya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Cukup? Oke, baik. Mari kita coba pahami pelan-pelan gitu ya. Tadi mungkin perkara diskon dulu gitu ya. Baik, kalau untuk pertanyaannya tadi kan apakah kira-kira gitu ya untuk promosi itu punya strategi gitu. Ya, tentu dia punya strategi gitu. Sekali lagi strateginya bagaimana menyesuaikan bentuk barangnya gitu ya. Karena ini kan kalau kita kembali ke telur dengan baju tadi aja gitu ya. Oke, kalau telur kan harga satu PCS-nya atau satu butir telurnya kan mungkin boleh jadi berkisar antara 2.000 sampai 3.000 gitu kan ya. Nah, kalau baju per PCS-nya atau per bajunya gitu paling tidak kan ada di angka 100.000 gitu ya. Nah, mungkin kalau bicara diskon kan tentu kita menyesuaikan dengan itu. Artinya boleh jadi kalau telur kalau kamu beli 2 gratis 3 atau beli 1 gratis 2 gitu kan ya. Ya masih agak memungkinkan gitu karena satuan harganya cukup kecil dengan berbanding kepada jumlah telurnya itu yang cukup banyak kan gitu ya. Tapi kalau baju satu baju itu kan sudah hampir 100.000 gitu nilainya. Artinya modal dasarnya sudah besar. Artinya kita mungkin boleh jadi kita perlu pakai cara yang lain gitu ya. Mungkin dengan bagaimana gitu atau seperti apa gitu kan. Artinya sekali lagi kalau bicara strategi menyesuaikan kepada produknya seperti apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau contoh strateginya mungkin seperti yang disebutkan tadi ada yang paling sering kita jumpai itu mungkin diskon dengan cashback. Oke. Jadi kalau diskon itu seperti yang disebutkan tadi mungkin benar kata temannya ya gitu ya akan jadinya rugi nanti. Artinya ya paling bisa gitu ya kalau diskon mungkin beli 1 gratis 1 gitu sederhananya kan. Tapi itu juga ada tapinya. Mungkin kemarin di ujian lisan rasanya nggak ada ya Bapak berikan gitu. Jadi kalau kita berikan diskon misalkan 10.000 dengan potongan harga 5.000 lah taruh gitu untuk 100 orang pertama gitu kan ya. Kalau yang diskonnya tadi dalam 1 bulan 10.000 itu mana yang lebih menguntungkan kan? Oke, jadi berkenaan dengan diskon gitu ya. Artinya kita sekali lagi perlu meninjau barangnya gitu ya. Kira-kira bagaimana dengan harga satuannya? Karena pertanyaan yang Bapak cantumkan itu tadi, kalau dari sisi penjual tentu lebih menguntungkan yang mana? Diskon 1 bulan atau potongan harga untuk 100 orang pertama. Mungkin lebih mengarah atau lebih menguntungkan kepada yang diskon gitu ya. Itu dari penjual. Kalau dari pembeli ya mungkin lebih menguntungkan kepada yang 100 orang pertama gitu ya. Artinya siapa cepat siapa dapat gitu kan ya. Tapi tetap saja gitu ya. Artinya
ketika kita diberikan potongan harga untuk 100 orang pertama itu sifatnya tetap gitu. Dan seterusnya, misalkan tadi ada harganya 10.000, diberikan potongannya 3.000, nah itu untuk seterusnya gitu ya. Oke, memang dari situ juga kalau ditanyakan lagi, tetap ada sebenarnya keuntungan untuk penjualnya gitu ya. Untungnya apa? Dia dapat pelanggan tetap gitu kan ya, kemungkinannya. Gitu. Tapi itu kembali ke ya yang mau beli gitu kan ya, apakah mau beli lagi atau bagaimana kan? Nah, gantung. Jadi itu kemudian ada juga cashback gitu ya, mungkin yang paling sering didengar. Kalau cashback itu biasanya sistemnya dia dengan penjualan berdampingan. Artinya gini, ketika kamu beli barang A dan mau lagi, mungkin boleh mau lagi gitu ya, membeli barang B, akan diberikan cashback sekian gitu kan ya. Nah, jadi mungkin itu berkenaan dengan strategi ataupun bentuk strategi promosi. Itu salah satu contohnya dan masih banyak lagi gitu ya cara-caranya. Yang paling umum dijumpai adalah dua hal itu tadi. Oke, silakan mungkin ada lagi atau ada tanggapan berkenaan dengan jawaban daripada pertanyaan itu tadi, silakan. Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin kita lanjut dulu sejenak gitu ya. Ya ada satu lagi. Oke, jadi bicara poin terakhirnya ini gitu ya. Jadi berkenaan dengan laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Gitu. Oke, berbicara laporan. Nah, kalau laporan kegiatan usaha itu sendiri sebenarnya adalah penyampaian informasi gitu ya, sehingga tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Nah, dan juga gitu ya, ini sebagai bahan evaluasi sebenarnya dari yang telah dilakukan. Jadi kita bisa tahu di mana kurangnya, di mana lebihnya yang harus ditingkatkan kan, bisa kita koreksi dari laporannya. Gitu kan ya. Selanjutnya, ketika sudah ada laporannya tentu dianalisis gitu ya. Kira-kira mana yang perlu kita kembangkan di antara semuanya itu tadi. Oke, mungkin itu berkenaan dengan laporan. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Mungkin dari awal, di awal kemarin masih ada yang kurang dimengerti, silakan ya. Jadi dari rencana, kemudian melakukan produksinya, kemudian menghitung harganya, kemudian melakukan promosi, sampai terakhir membuat sebuah laporan penjualannya. Gitu kan ya. Cukup banyak gitu prosesinya. Silakan, ada yang ditanyakan? Oke, sambil memikirkan pertanyaannya, absensinya ya, sudah ada ya dikirimkan atau belum? Oke, belum dikirimkan kayaknya ya. Sambil dipantau saja ya, mungkin belum dikirimkan oleh Pak Putri. Kira-kira ada pertanyaan? Berkenaan dengan perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dan teman-temannya yang lain, itu kan ya. Nah, soal UTS-nya kemarin bagi yang Bapak guru pengampunya kira gimana? Apakah mengalami kesulitan? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke, berarti ini 80 ke atas nih lah nilainya rata-rata nih. Target. Target. Oke, target yang kecil-kecil 100 gitu kan ya. Nah. Iya dong. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Itu. Berkenaan dengan perencanaan usaha kerajinan. Kira ada? Yakin? Kalau nggak ada, Bapak yang tanya kan ya.
Mungkin tidak ada. Oke, kalau tidak ada, bagian ini aja deh. Bapak ada pertanyaan gitu ya. Tadi kan kita sudah bahas gitu ya berkenaan dengan perhitungan titik IPAS yang mana komponen di dalamnya itu ada biaya tetap dan biaya variabel. Oke, mungkin bisa berikan contohnya gitu ya. Untuk biaya tetap itu contoh biayanya seperti apa? Untuk biaya variabel itu juga contoh biayanya seperti apa? Kira-kira. Silakan. Karena nggak ada yang bertanya kan ya. Itu pengertiannya aja Kak, Pak. Contoh. Oh, contoh. Kalau biaya tetap kan ya biaya yang nggak mungkin berubah aja gitu kan, dia tetap gitu. Kalau variabel boleh jadi dalam pelaksanaannya ada perubahan. Gitu. Nah, contoh biayanya itu apa aja gitu kan? Kalau biaya tetap itu karyawan kepada biaya gaji karyawan. Oke, gaji karyawan kepada biaya tetap atau variabel? Biaya itu biaya tetap. Tetap, baik. Kalau biaya variabelnya mungkin biaya yang biaya bisa berubah-ubah. Gaji karyawan bisa berubah, Pak. Oke, mari kita tampung dulu. Silakan. Bahan baku, Pak. Bahan baku, baik. Oke. Ada lagi? Apa itu, Pak? Pak. Kalau alat kerja gitu, Pak, kayak alat peralatan. Oke. Ada lagi? Silakan. Biaya peralatan kerja, gaji karyawan, bahan baku, kan ya. Yuk, apalagi yuk, kira-kira. Nah, kalau bicara biaya variabel, biaya tetap ini kelihatannya sederhana, gitu ya. Tapi ketika kamu diminta memberikan contohnya, ya mungkin agak membingungkan gitu ya. Biaya sewa tempat, Pak. Biaya sewa Misalnya menyewa. tempat. Misalnya nyewa kayak ruko gitu. Oke. Ada lagi? Silakan. Oke, baik. Mari kita coba pahami bersama gitu ya. Jadi yang namanya biaya tetap gitu ya. Dia tetap gitu. Apapun yang terjadi harganya tetap gitu ya. Mungkin contoh salah satunya tadi kayak sewa tempatnya gitu ya. Bisa jadi sewa pabriknya atau sewa tokonya atau sewa rukonya. Itu tetap gitu ya. Jadi dalam satu kali produksi itu misalkan taruhlah untuk sewa gedungnya ada sekian juta gitu. Dia tetap gitu sifatnya. Tidak berubah ya. Nah, berbeda dengan biaya variabel gitu ya, dia sifatnya bisa berubah gitu ya atau tidak tetap kan bahasa lainnya. Iya, Pak. Jadi kalau di sini mana? Pengertian biaya variabel katanya adalah biaya perusahaan yang besarnya sesuai dengan volume kegiatan usaha. Oke, yang namanya kegiatan tentu ada tambah ada kurangnya gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau dikatakan tadi seperti kayak gaji karyawan, apakah kira-kira termasuk kepada biaya variabel? Tergantung, Pak. Jawabannya adalah iya kan, artinya gaji karyawan gitu ya atau tenaga kerja itu kan dia ya kalau mungkin bahasa paling sederhana ada kenaikan gaji gitu kan jelas sudah berubah nilainya gitu ya. Kemudian juga yang lain-lain yang mungkin ya sering pasti berubah-ubah adalah biaya tagihan listrik. Oke, jadi tagihan listrik itu tentu ada perubahan gitu ya, walaupun hanya Rp1 gitu kan ya. Oke, kira-kira sampai di situ. Kalau bahan baku tetap apa variabel? Bisa berubah sesuai dengan bahan yang ingin digunakan. Kira-kira jawaban yang lain? Silakan.
Ada lagi yang punya pendapat yang lain? Variabel, Pak. Kalau bahan baku. Variabel. Bahan baku, variabel. Oke. Nah, jadi kalau bicara bahan baku ya, artinya dia sifatnya Berubah. tetap berubah. Jadi kalau bicara bahan baku tentu kita yang pertama tentu bisa berubah gitu. Artinya gini, kan boleh jadi pada pertemuan atau percobaan pertama gitu ya, kita tempatkan Bapak ambil nilai kecil saja 1 kilo gitu ya. Nah, kemudian pada perkembangannya nanti gitu ya, kalau terjadi perubahan gitu kan ya, boleh jadi dia akan berubah menjadi 2, 3 dan seterusnya gitu ya kalau bicara bahan baku. Gitu. Ya mungkin sampai di situ ada yang masih kurang jelas. Silakan untuk ditanyakan atau mungkin ada yang sedikit menyimpang dari yang pernah dibaca, silakan ya. Ada. Ada? Tidak ada? Ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, masih seputaran bahan baku gitu ya. Menurut pendapat kalian gitu ya, biaya bahan baku itu biaya yang seperti apa sih sebenarnya? Silakan. Biaya yang pasti dikeluarkan, Pak. Biaya yang pasti dikeluarkan. Ada yang punya jawaban lain? Apa tadi Pak pertanyaannya? Menurut pemahamanmu gitu kan ya, biaya bahan baku itu biaya yang seperti apa? Kira-kira. Kan tadi ada yang jawab biaya yang kita keluarkan. Iya, memang biaya yang kita keluarkan. Tapi detailnya kepada, ayo kira-kira. Untuk itu kan mengeluarkan uang untuk memproduksi barang. Gitu. Biaya operasional, biaya angkut, upah buruh. Banyak jenisnya Pak mungkin. Oke. Jadi dari yang dikatakan atau dari yang dijawab gitu ya, kalau yang namanya biaya bahan baku tentu adalah biaya yang dikeluarkan memang pasti gitu ya, karena seluruh biaya pasti yang kita keluarkan gitu kan ya untuk memperoleh bahan kan itu. Bahan. Itu Ya. sederhana. Kayak modal kita lah kayak itu Pak. Ya, jadi artinya kalau bicara bahan baku gitu kan ya, dia sekali lagi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan dalam pembuatan yang yang ditujukan gitu kan ya. Misalkan kalau itu wirausahanya bergerak di bidang patung gitu kan ya, atau pembuatan patung, tentu bahan baku yang mesti kita beli atau kita siapkan adalah bisa jadi kayu, batu dan lain-lain kan itu sederhananya. Oke, jadi dia termasuk kepada biaya variabel gitu ya, artinya dia bisa berubah gitu, menyesuaikan pesanan kan itu sederhananya. Oke, mungkin sampai di situ ada pertanyaan. Kita sampai 10.20 ya. Ya. Ada? Tidak ada? Bapak absen kapan dikirim Pak? Belum ada ya? Belum Pak. Loh. Takutnya lupa kadang ingat ngisi. Bentar ya. Iya Pak. Apa?
Oke, jadi mungkin sebentar lagi ya untuk absensinya dikirimkan bapaknya, ya masih diproses. Oke, kembali ke materi. Ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, ini oke, berarti ini juga yang terakhir ya. Baik, jadi mungkin untuk minggu depan, Minggu akhir bulan. minggu akhir bulan ya. Oke, ini kan materi berkenaan dengan wirausaha kerajinannya ini, pembahasan secara umumnya mungkin sudah habis ya berkenaan dengan yang ini. Jadi mungkin minggu depan kita ke materi baru, yaitu berkenaan dengan kelompok 3 dan 4 kemarin apa? Wirausaha Ikan hias. budidaya ikan hias ya. Jadi mungkin minggu depan kita berbicara tentang itu. Artinya untuk yang kerajinan kita habiskan minggu ini, gitu ya. Silakan, mungkin masih ada pertanyaan? Oke, seperti ini ada siapa aja nih? Ada Niki, Indah, di Hewine, Ramadan. Oke, banyak ya kita. Ada 60. Baik, banyak. Silakan. Masa nih 60 orang nih nggak ada pertanyaan nih? Ada? Tidak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ada, sudah. Sudah. Oh, masa. Kalau nggak ada berarti bapaknya nih yang bertanya nih. Tidak ada. Oke. Oke, gini. Karena tidak ada yang bertanya gitu ya, jadi bapak yang bertanya gitu ya. Berkenaan dengan promosi gitu ya. Nih, jadi gini. Andai kata gitu ya. Kalian diminta atau dipercaya gitu ya, untuk mempromosikan sebuah kerajinan gitu ya. Taruhlah kerajinan itu dari biji karet gitu. Pernah lihat kan ya semua biji karet? Bulat gitu ya, warnanya agak coklat gitu kan. Oke. Ya, Pak. Nah, Biji karet ini catatan teknisnya sudah dikerjakan, artinya barangnya sudah selesai siap dipasarkan karena sudah bicaranya promosi gitu ya. Nah, bentuknya apa? Itu gantungan kunci. Oke, gantungan kunci ya. Nah, pertanyaan Bapak, jika di situ gitu ya, kalau satu mungkin tidak terlalu bermasalah gitu ya. Taruhlah ada mungkin 300 pasang gitu ya, 300 pasang gantungan kunci dari biji karet itu tadi gitu ya. Nah, kira-kira jika itu kalian yang dipercaya atau diminta gitu ya untuk mempromosikannya itu, metode atau strategi atau cara promosi yang bagaimana kira-kira yang ditempuh untuk mempromosikannya? Mungkin itu. Iklan. Iklan. Baik, iklannya mungkin bisa dijelaskan yang seperti apa? Karena ini barang sedikit unik gitu ya, gantungan kunci. Meskipun ya kalau satu buah seperti yang Bapak bilang tadi nggak jadi masalah gitu ya. Tapi sekarang kalau itu 300 buah. Jadi hal yang ya cukup membingungkan gitu ya, jualnya gimana? Karena benda ini dibilang susah nggak juga terlalu susah dijual, dibilang mudah ya cukup sulit dijual gitu kan ya, karena bicaranya souvenir kan. Kalau kita berada di wilayah pariwisata, mungkin Bapak rasa tidak terlalu bermasalah gitu ya. Tapi kalau kita tidak berada di wilayah pariwisata, nah itu yang mesti kita pikirkan strateginya seperti apa. Oke, baik. Salah satu dari jawaban Anda menyatakan dengan iklan. Oke, mungkin bisa lebih diperinci gitu iklannya itu bagaimana kira? Oke, kalau bicara kerajinan kan ya artinya ya cukup banyak sudut pandang. Iklan, baik kita coba iklan. Iklan dengan iklan boleh jadi diapain? Digabungkan? Atau gimana? Halo.
ini menarik nih kira-kira nih kayaknya pertanyaan ya. Kalau ujian lisan lagi kan, nah bisa nih. Karena sebenarnya jawaban ini nggak mungkin bisa salah loh. Kenapa Bapak bilang gitu? Artinya pendapat gitu ya, karena berkenaan dengan penetapan strategi ini kembali gitu ya ke bagaimana kita memandang wilayah sekitaran kita gitu ya. Nah, yang mungkin ada ya seperti yang Bapak bilang selalu itu kurang tepat gitu ya, kalau salah nggak mungkin gitu ya. Gimana kira-kira? Oke, mungkin bisa ya dengan iklan di salah satunya. Iklannya gimana? Ya mungkin kita buat dengan diskon mungkin tambahannya gitu ya, atau boleh jadi cara lainnya yang mungkin lebih sederhana dengan dititipkan juga bisa gitu kan ya. Artinya tidak kamu secara langsung yang menjualnya, melainkan atau mempromosikannya, melainkan kita meminta bantuan dari pihak yang lain. Itu juga bisa gitu ya. Contohnya mungkin ya dengan menitipkan lain gitu kan. Ya di toko-toko ya yang wilayah atau tempat beroperasinya itu di daerah yang cukup ramai pengunjungnya gitu kan. Itu salah satu. Dengan makin banyaknya orang yang melihat gitu ya dari cenderamata itu tadi, tentu kemungkinan untuk dibelinya juga kan akan makin besar gitu. Itu salah satunya gitu ya cara kita mengatasi yang 300 buah itu tadi gitu ya. Karena benda itu sekali lagi meskipun kecil, tapi cukup membingungkan ketika kamu diminta untuk menjualnya gitu ya. Distribusi. Ya, bahkan tidak usah kita bicara kerajinan gitu. Kalau kita anggap saja diminta menjual satu buah mungkin telepon gitu ya, telepon bekas. Kalau kita tidak tahu caranya gitu kan ya, akan jadi perkara yang sangat sulit. Bahkan itu hanya satu, tapi dengan nilai per bijinya yang cukup besar. Kalau gantungan kunci kan mungkin hanya berkisar dari 10 sampai 20-an ribu gitu kan ya rata-ratanya. Oke. Baik, sampai situ kira-kira ada pertanyaan? Sharing dan diskusi gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit lagi. Sampai 10.20 kan ya. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada tugas ya, artinya untuk makalah masih Bapak tunggu gitu ya. Jadi meskipun kita ya tidak dengan karena Zoom gini artinya mau Bapak buat presentasi mungkin cukup sulit gitu ya. Jadi paling tidak makalahnya untuk dikumpulkan. Kemudian yang bunga gitu ya, bunga dari sedotan itu untuk kelas yang Bapak ampu juga segera ya kalau bisa gitu ya, karena ya kalau sekarang sudah tanggal 24 Maret, artinya bulan Maret sudah mau habis gitu ya. Maret, April, Mei kan nggak lama lagi tuh ujian akhir semesternya. Oke, Bapak selalu bilang gitu kan ya, kalau untuk orang buat kue gitu kan ya, artinya ada pembuat, ada bahannya. Sama dengan itu kalau bunganya tidak ada kan gitu ya, karena pengalaman dari yang semester kemarin gitu ya, banyak yang ya tidak dikumpulkan. Itu bunga ya. Tuh. Dan juga dari kasus yang Bapak jumpai itu ada gitu kan ya, tapi Bapak tidak sebutkan bagaimana. Mohon kerjasamanya ya masing-masing kelompok gitu ya berkenaan dengan bunga tersebut gitu. Artinya ya kalau sulit gitu ya sendiri tetap Bapak terima gitu ya bunganya. Artinya tapi ya tentu yang Bapak harapkan kerjasama dari kelompoknya gitu ya. Karena kemarin ada satu yang kumpul sendiri ya nggak masalah gitu ya. Yang penting dikerjakan gitu ya. Artinya intinya dikerjakan gitu. Itu saja kalau berkenaan. Tidak ada pertanyaan berkenaan dengan ini? Pak, berarti bunga bisa sendiri kak Pak? Seharusnya artinya ya kalau yang lainnya agak sulit gitu kan ya sendiri tetap Bapak terima gitu ya.
Tapi lebih bagusnya berkelompok gitu ya. Karena kan ya baik dari sisi biaya dan pengerjaannya tentu lebih mudah yang berkelompok gitu ya. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sendiri tidak apa-apa. Ya, mungkin ada pertanyaan lain? Tidak ada? Pak. Silakan. Apa? Ada? Karena pertanyaan ini biasanya ya pas nyampaikan gugup ya juga biasanya. Beberapa itu kan mungkin dari yang pernah Bapak jumpai, dia ragu takut salah gitu kan ya. Terus sebenarnya nggak masalah gitu. Artinya apapun itu gitu ya, silakan tanyakan. Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini kita cukup. Absensi sudah dikirimkan? Sudah, Pak. Oke, sudah ya, di bagian kolom chat silahkan untuk absennya diisi gitu ya. Ini kan tidak lucu gitu ya kalau nggak ada absennya, artinya nggak absen timbul pernah ikut kan. Pak, prakteknya ada ulangan harian enggak, Pak? Prakarya mungkin untuk minggu depan kita lanjut materi dulu ya, nggak ulangan harian dulu, karena kemarin kan baru aja kita UTS gitu kan ya. Ada lagi? Mungkin nanti kan ya perkembangan kalau timbul bisa turun lagi kan, mungkin ulangan hariannya nanti bentuknya riset lagi aja deh. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini kita cukup aja dulu ya. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, ini absensi ya, jangan lupa diisi. Baik. Sekali lagi untuk tugasnya masih Bapak tunggu. Kalau bisa segera dikumpulkan, lebih cepat lebih baik gitu ya. Oke. IS ya, Pak? Iya, khusus untuk kelas IS atau kelas yang Bapak ampu gitu ya. Kalau untuk kelas yang lain kan sesuaikan dengan guru pengampunya gitu ya. Karena kalau IS kan Bapak semua, kalau yang MIA-nya Pak Prayogas ya kalau nggak salah. Pak Ilhan? Oh, Pak Ilhan ya. Oke, baik. Nah, sesuaikan saja dengan Bapaknya nanti ya. Jadi untuk yang kelas Bapak ampu sekali lagi gitu ya. Untuk tugas-tugasnya ya kalau bisa lebih cepat lebih baik gitu ya. Oke. Dan satu kemarin Bapak lupa menyampaikan namanya ya, jangan sampai terlupa di tugasnya karena itu sifatnya cukup banyak gitu ya. Jadi nanti kalau nggak ada namanya gimana menilainya kan gitu ya, karena nggak tahu punya siapa yang ini gitu kan ya. Oke, nama intinya nama kelas gitu ya. Dan tolong buatkan ini sifatnya agak permanen gitu, artinya bisa boleh jadi kalau ya kayak bunga kan apa di mananya gitu kan ya, dituliskan namanya ya. Beberapa Bapak ada kemarin itu dimasukkan di plastik gitu namanya, nah kalau kececer gitu jadi langsung di tugasnya gitu, mungkin pakai spidol atau pakai apa gitu nggak apa-apa gitu ya, yang penting ada daftar namanya kemudian kelasnya dan kelompoknya. Karena beberapa Bapak jumpai gitu, dan juga yang tidak ada namanya gitu. Ya, masanya kalau tidak ingat atau ya tidak tahu punya siapa kan sulit gitu. Oke, mungkin itu ya berkenaan dengan tugasnya. Dan satu lagi, kumpulnya langsung dengan Bapak ya. Karena kalau kalian letakkan di yang mana gitu ya, kalau takutnya ya sesuatu yang tidak kita inginkan saja gitu, atau hilang atau bagaimana kan sulit gitu ya. Oke, jadi sekali lagi kumpulnya langsung dengan Bapak, nama dan sebagainya gitu ya, tolong dituliskan dengan jelas di situ. Oke, mungkin itu berkenaan dengan tugasnya. Tidak ada pertanyaan untuk materi ini? Saya rasa tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Jadi minggu depan kita boleh mungkin berganti judul kepada wirausaha budidaya ikan hias ya. Oke. Jadi silakan di rumah ya dibaca saja gitu ya. Artinya
kalau pelajaran kita ini sekali lagi bukan menghafal gitu ya, tapi memahami. Gitu. Oke, mungkin itu. Jadi untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Jika ada salah kata Bapak mohon maaf gitu ya, salah penjelasan juga mohon maaf gitu ya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.